Oriana ini panggilannya apa? Laras. Oh, Laras. Oke, siap. Laras, lanjut ya, kerjakan soalnya dulu ya. Coba dicari jawabannya. Baik, Kak. Mungkin salah satu contoh ini ya. Salah satu contoh membagi pasangannya kita bisa pakai apa ya? Eh, 1 dengan 8 mungkin. Terus eh, 2 dengan 9 barangkali. Terus 3 bisa dipasangkan dengan 11, 4 dengan 13, 5 dengan 10, kemudian 6 dengan 12, lalu 7 dengan 14. Nah, ini salah satu apa ya? Salah satu cara membagi yang memenuhi. Tetapi yang ditanyakan ada berapa banyak cara membagi bilangan dari 1 sampai 14 sehingga menjadi 7 pasang bilangan. Nah, di sini sudah Bapak bagi menjadi 7 pasang bilangan. Sedemikian sehingga untuk setiap pasang bilangan, bilangan yang terbesar
bernilai sedikitnya 2 kali bilangan terkecil. Jadi sini jelas ya. 8 bahkan 8 kali lipat dari 1, 9 itu lebih dari 2 kali 2, 11 juga lebih dari 2 kali lipatnya 3, 13 juga, 10 itu tepat 2 kali lipatnya, 2 kalinya 5, 12 2 kalinya 6, 14 2 kalinya 7. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak cara menyusun seperti ini? Laras jadi co-host juga ya. Nanti kalau ada yang masuk tolong di admit. Baik, Kak. Barangkali ide mengerjakan soal ini kalian tentukan dulu bilangan mana saja yang tidak mungkin menjadi bagian terkecil dari pasangan bilangan. Maksud Bapak adalah cari angka-angka yang nggak punya 2 kali lipatnya. Otomatis dia kan harus di posisi bilangan terbesar. Contohnya 12 kan nggak mungkin jadi bilangan terkecil ya, kalau dalam pasangan bilangan ini. Karena 12 itu kan 2 kali lipatnya 24, sementara 24 nggak ada. Kita bisa mulai dari sana, analisisnya. Berarti kira-kira bilangan apa aja yang nggak mungkin jadi bilangan terkecil? Ada yang tahu nggak? 1 sampai 7. Berapa? 1 sampai 7. Yang nggak mungkin jadi bilangan Oh, yang terkecil. nggak mungkin. Yang nggak mungkin 8 sampai 14. Iya, benar. Paling tidak itu. Artinya, eh, bilangan 8 sampai 14 pasti menjadi bagian terbesar dari pasangan bilangan. Artinya, di sini kita punya 7 buah bilangan. Otomatis 1 sampai 7 pasti jadi bagian terkecilnya. Karena kan 8 sampai 14 ini kan nggak mungkin ini ya. Nggak mungkin ditempatkan di satu pasang. Dengan kata lain, bilangan 1 sampai 7 kita bisa klaim merupakan bagian terkecil dari pasangan bilangan. Nah, sekarang gimana caranya kita mengatur pasangannya ini? Nah, kalau kalian lihat ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu di bagian kirinya. 8 sampai 14 bagian kanannya. Nah, silakan dipikirkan sekitar 2 atau 3 menit. Barangkali ada yang bisa.
Bisa, Ki? Ntar Kak, lagi pikir dikit. Oke. Ini ada pakai rumus itu nggak Kak? Kombinasi gitu. Kombinasi sih enggak, tapi kayaknya pakai kaidah pencacahan ya. Faktorialnya pakai. Oh, oke. Heeh. Karena nanti kan ada syarat-syarat tertentu. Kayak misalnya si satu pasangan yang mungkinnya berapa-berapa aja. Si dua arah-arahnya ke sana. Mungkin sedikit Bapak tambahkan petunjuk ya. Karena 1 sampai 7 harus bagian bilangan terkecil, maka kita bisa pastikan pasangan dari 7 wajib 14. Jadi 7 harus berpasangan dengan 14. Artinya tidak ada pilihan lain untuk si 7 ini. Karena kan 2 kali lipatnya 7, 14. Berarti minimal pasangannya nilainya 14. Sementara di sini nggak ada yang nilainya lebih dari 14. Makanya satu-satunya bilangan yang bisa menjadi pasangan 7 adalah 14. Artinya untuk bilangan terkecilnya 7 kita cuma punya satu pilihan. Yang lain gimana? Izan? Agak nge-stuck. Ngestak. Kirana? Genza? Iya, Bang, agak bingung. Oke, siap. Laras juga. Iya, Pas. Bang. Bahas aja ya. Ki. Boleh. Nah, Boleh Kak? kita bahas aja ya. Kita sepakat ya, 7 harus pasangan sama 14. Terus usahakan gini, logikanya kalau kita mulai dari bilangan yang kecil, misalnya 1 ya. Kalau kita mencari pasangannya si 1 itu bisa banyak. Karena 1 itu kan 2 kali lipatnya 1 kan 2. Artinya ruang kita mengerjakan ini jadi terlalu lebar. Kita harus persempit. Makanya tadi kita mulai dari 7. Kira-kira bilangan berikutnya apa yang harus kita cari pasangannya? Pastilah sih 6 ya. Ya enggak? Nah, 6 ini kan bilangan terkecil. Berarti pasangan yang mungkin untuk 6 bilangannya berapa aja? 6 bisa berpasangan dengan 12, 13, dan 14. 12. ya, harusnya 12, 13, dan 14. Tetapi ingat, 14 sudah miliknya si 7. Benar? Berarti dia nggak mungkin. Nggak mungkin milih sih. Nggak mungkin berpasangan dengan 14. Pasti pilihannya cuma 12 atau 13. Artinya ada 2 kemungkinan di sini. Nah, lalu bagaimana dengan 5? Kita lanjut ke bilangan yang lebih kecil dulu. Kalau 5 bisa berpasangan dengan 10, 11, 12, 13, atau 14. Tapi ingat, 14 itu nggak mungkin. Karena 14 sudah jelas pasangannya si 7. Nah, tetapi walaupun di sini 10, 11, 12, dan 13, si 5 ini nggak bisa milih keempat-empatnya. Pilihannya cuma ada 3 tahun, nggak? Kenapa? Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita bikin ke kaidah pencacahan, Bapak mau bikin di sini pasangan angka 1, pasangannya
1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini bilangan yang kecilnya ya. Kita mau pakai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu suatu cara untuk menyelesaikan soal kombinatorik. Ya, tipe-tipe soalnya seperti ini. Nanti kalian bisa baca di buku kalian di kelas berapa ya, dipelajari ya. Kayaknya di kelas, kalau kurikulum 2013 kelas 12, kalau sekarang mungkin kelas 11 ya, lupa. Tapi begini, intinya di kaidah pencacahan adalah kita mau cari pasangan untuk angka 1, 2, 3, sampai 7. Kemudian yang di dalam kotak ini yang kita isi adalah banyak pilihannya. Pasangan 7 tadi cuma ada satu pilihan ya, yaitu 14. Angka pasangannya harus 14, berarti cuma ada satu pilihan di sini. Sampai di sini paham? Enggak. Oke. Kalau 6 ada berapa pilihan tadi? 2. 2 pilihan, bisa dengan 12, bisa dengan 13. Berarti di sini kita bikin dua pilihan. 5 dengan berapa? Harusnya 4 kan? 10, 11, 11. 12, 13. Harusnya 4. Tetapi ingat, salah satu angka, entah itu 12 atau 13, itu pasti dipakai sama 6. Pasti kita jadikan pasangannya 6. Makanya di sini tinggal 3 buah pilihan. Bisa dimengerti? Jadi sesuai kondisi gitu Kak, bisa 12 dipakai oleh 6 atau 13. Jadi bisa dipakai 5 gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya 12-nya sudah dipakai dijadikan pasangannya si 6, berarti kan 5 ini cuma bisa milih 10, 11, atau 13, ya nggak? Bisa dipahami? Misalnya nih, Bisa. 6-nya kita pasangkan sama 12. Tadi kan 7 sudah berpasangan sama 14. Berarti 5 bolehnya berpasangan sama siapa? Bisa dengan 10, 11, atau 13. 12-nya nggak bisa karena udah dipakai sama 6. Tapi kalau misalnya 7 dengan 14, 6-nya dengan 13. Berarti 5-nya bisa berpasangan dengan 10, 11, atau 12. Ya, intinya pilihannya tetap 3. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, Bisa. Nah, sekarang begini, gimana dengan angka 1, 2, 3, 4? Nah, sekarang angka yang tersisa itu ya, angka kecilnya tinggal, angka terkecil, pilihan angka terkecil itu tinggal 4 buah angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sementara angka terbesar yang belum kita pakai yaitu angka berapa? 8, 9, 9. terus tambahannya berapa angka lagi ya? Plus 2 angka lagi ya? Plus 2 angka lagi yang tidak dipakai sama 5. Maksud Bapak begini, kalau 5-nya kita pasang dengan 10, berarti kan 11 dengan 13 belum ada pasangannya kan? Yang ini. Jadi kayak gini, misalnya 7 udah dipasangkan sama 14, 6 sudah dipasangkan sama 12, 5 katakanlah kita pasangkan dengan 10. Berarti kan yang belum dipakai angka terbesarnya itu kan 8, 9, 10 udah dipakai, 11, 12 udah dipakai, 13. Nah, gini maksudnya. Jadi selain 8 dan 9 pasti selalu ada 2 angka sisa. Bisa dimengerti maksudnya? Ngerti, Kak. Kalau 5-nya kita pakai ini 5 dengan 11 ya nanti tiap kasusnya kayak gitu. Bisa dimengerti ya? Halo? Bisa. Kak. Bisa, Bisa, Pak. Kak. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau cari pasangan untuk si angka 4, berarti kita punya berapa pilihan angka? Ada sebanyak 4 pilihan angka yang belum dipakai. Berarti di sini ada 4. Kemudian pasangannya 3, ada berapa pilihan angka? Tinggal 3 lagi. Karena kan satu angka udah dipakai si 4 ya. Jadi maksudnya begini, biar lebih paham lagi, karena banyak yang kelas 10 ya. Katakanlah 4 angka yang tersisa itu adalah 8, 9, 11, dan 13. Kita mau cari pasangannya si angka 4. Tentu kita punya 4 buah pilihan ya. Makanya di sini ditulis 4. Nah, dari 4 pilihan ini dipilih satu angka oleh si 4. Misalnya 4 kita pasangkan dengan 11. Artinya kemudian ketika kita mau mencari pasangan untuk angka 3, itu yang bisa kita pilih tinggal 3 buah angka.
Entah itu 8, 9, atau 13. Makanya di sini ditulis 3. Kita pilih satu lagi, misalnya 3 ini kita pasangkan dengan 8. Berarti 2 kita bisa pasangkan dengan 9 atau 13. Ada 2 pilihan. Dipilih salah satu bilangan, misalnya 2 dipasangkan dengan 9, berarti 1 tinggal cuma bisa dipasangkan dengan satu angka yang tersisa. Sampai di sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah, maka kemudian totalnya berapa? Ya tinggal kita kalikan. Jadi ini kita kalikan 2, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti dapat totalnya berapa itu perkalian? Hasil perkaliannya. 144. Iya, 144. Ada ya di option E. Berarti totalnya akan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 144. Materi sekolah yang mendukung ini sebenarnya tentang kaidah pencacahan. Mungkin nanti Bapak bisa bagikan ya filenya atau link video yang kalian bisa pelajari. Ada pertanyaan sampai di bagian sini? Bisa? Paham? Ngerti? Mengerti. Insya Allah, Kak. Insya Allah ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau ini soal berikutnya sepertinya materi prasyaratnya kalian udah pada belajar karena ini logaritma. File soalnya udah dibagikan Bu Oci? Udah. Udah ya. Nah, soal nomor 2 ini. Berapa hasil kali semua bilangan real X sedemikian sehingga jarak pada garis bilangan antara 6 log X dan 6 log 9 itu sama dengan 2 kali jarak pada garis bilangan antara 6 log 10 dan 1. Ini maksudnya 6 log 10 ya. Ini karena pengetikannya ikut pengetikan dari di luar. Jadi kalau di luar, di internasional, cara menulis 6 log 10-nya seperti ini. Kalau kita kan nulisnya 6 log 10 begini. Kalau di versi internasionalnya seperti ini. Jarak pada garis bilangan, maksudnya apa? Bapak akan jelaskan sedikit. Misalnya, ini garis bilangan real. Kita punya 0, 1, min 1, minus 2, minus 3, kemudian minus 4, kemudian punya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seandainya Bapak tanya, jarak antara 6 dan 2, berarti kan jarak antara 6 dan 2 itu kan sama dengan 4 ya. Karena lompatannya ini 4 gitu. Ya, sederhananya 6 dikurang 2 itu 4. Nah, kemudian misalnya kita disuruh mencari X, sehingga jarak X dengan 0 sama dengan 4 misalnya. Nah, kalau jarak X dengan 0 sama dengan 4, maka X yang memenuhi akan ada 2. Kenapa Bapak bilang 2? Karena bisa jadi X-nya itu 4, atau bisa jadi X-nya juga sama dengan min 4. Nah, kenapa bisa 2? Karena jarak itu sendiri sebenarnya satuannya itu satuan skalar, bukan vektor. Kalau vektor kan berdasarkan arah, kalau skalar enggak. Oh, sorry, kebalik. Ya benar nggak sih? Jarak. Oh ya, jarak itu bukan vektor ya. Jadi nilainya selalu mutlak, selalu positif. Makanya kalau kita cari X sehingga jarak X dengan 0 sama dengan 4, berarti X-nya bisa jadi 4, karena 4 ke 0 itu adalah 4 jaraknya, kemudian bisa jadi X sama dengan min 4. Ini jaraknya sama dengan 4. Nah, ini kalau kita bawa ke bilangan biasa. Sekarang yang dia minta adalah
cari hasil kali semua nilai real X yang memenuhi 6 log X, dan 6 log 9 ini jaraknya adalah 2 kali pada garis bilangan antara 6 log 10 dan 1. Artinya 6 log 10 dan 1-nya sama kayak ini nih. Sama kayak yang ini. Nah, sekarang kita mau cari X. Nah, kalau kalian mau cari X, misalnya yang tadi ya, kenapa bisa dapat 4 dan min 4? Kalian sebenarnya bisa bikin kayak gini. X dikurang 0 dimutlakkan sama dengan 4. Karena jarak itu kan mau ke kanan, mau ke kiri kan tetap aja sama hitungannya. Karena X kurang 0 sama dengan 4, karena ini nilai mutlak, maka kita punya mutlak X sama dengan 4. Jelas dari sini nilai X bisa jadi 4 atau min 4. Oke. Itu sedikit pengantar sebelum kalian kerjakan soal ini. Ada pertanyaan? Oke. Silakan dicari ya. Sekitar 5 menit atau 10 menit. Kalian cuma perlu mengingat sifat-sifat logaritma. Bisa Kirana? Lagi dicari, Pak. Oke, semangat ya. Laras bisa? Masih mencari, Kak. Oke, siap.
Ini Rizky-nya ada 2 ya? Muhammad Rizky sama M Rizky. Tadi laptop mati, Kak. Oh, oke, siap. Gensa bisa? Gensa. Lagi dicoba, Kak. Oke. Barangkali kalian bisa ini ya, bikin kan jarak dari apa ya, pada garis bilangan antara 6 log 10 dan 1. Jadi kita bisa misalkan, nggak harus cari sih hasil apanya ya, hasil eksaknya. Artinya hasil pasnya itu berapa nggak harus dicari. Eh, Kalian bisa bikin ini jarak antara 6 log 10 dengan 1 misalkan sama dengan A. Berarti kan eh, di soal kita maunya ini jarak antara 6 log X dengan 6 log 9 sama dengan 2 kali A. Jadi Bapak bikin lagi jarak antara 6 log X dan 6 log 9 itu sama dengan 2 kali A atau 2A. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kalau jarak X dengan 0 adalah 4, berarti kita punya mutlak X dikurang 0 sama dengan 4. Kenapa dimutlakkan? Karena kan X-nya bisa jadi dari kanannya 0 atau dari kirinya 0. Sama seperti ini. Kita bisa ubah ini menjadi 6 log X dikurang 6 log 9 dimutlakkan ya. Itu sama dengan 2A. Nah, sekarang kalian tinggal pakai sifat-sifat logaritma, kemudian temukan nilai X-nya, kemudian terakhir nanti baru dikalikan hasil semua nilai X yang kalian dapat. Maksudnya mungkin kemungkinan ya ada 2 buah nilai X ini. Katakanlah X1 dan X2. Yang kalian cari adalah hasil kali dari X1 dengan X2.
6 log X dikurang 6 log 9 kita bisa ubah jadi 6 log X per 9. Pakai sifat ini ya, sifat logaritma ya. Nah, coba kalian lihat ini. Kalau mutlak dari X sama dengan 4, berarti nilai X-nya bisa jadi sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Sekarang, kalian sudah punya modal yaitu mutlak dari 6 log X per 9 sama dengan 2A. Kemudian, cari nilai X-nya. Kita bahas ya. Udah ada yang ketemu jawabannya? Ki, bisa Ki? Masih ngestak, Kak. Oke, kita bahas aja ya. Eh, kalau mutlak X sama dengan 4, kita balik lagi ke awal tadi. Berarti kan X-nya bisa jadi 4 atau X sama dengan min 4. Nah, sekarang kalau mutlak dari 6 log X per 9 adalah 2A, maka kita punya dua kemungkinan solusi. Yang pertama, bisa jadi 6 log X per 9-nya sama dengan 2A, atau 6 log X per 9 sama dengan negatif 2A. Udah ada yang sampai ke bagian sini belum? Oke, nah selanjutnya begini. Kita balik ke definisi awal dari logaritma itu sendiri. Logaritma itu kan muncul dari definisi eksponen ya. Jadi kalau di eksponen kita punya A pangkat C sama dengan B, maka kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma, kita punya A log B sama dengan C. Nah, kemudian ini kita bisa gunakan sebaliknya. Maksud Bapak, kalau kita punya A log B sama dengan C, maka kita bisa ubah ke bentuk eksponen menjadi A pangkat C sama dengan B. Artinya, 6 log X per 9, 6 ini anggap si A-nya, kemudian X per 9-nya sebagai C, kemudian ini si B-nya. Sorry ya, kebalik ya. Ini B, ini si C-nya. Maka kemudian kalau kita punya A log B sama dengan C, bisa diubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Atau B sama dengan A pangkat C. Artinya, ini bisa kita ubah menjadi X per 9. Sorry. X per 9 sama dengan 6 pangkat 2A. 2A. Atau X-nya bisa kita ubah menjadi sama dengan 9 dikali 6 pangkat 2A. Katakanlah ini X1. Nah, dengan cara yang sama, ini X2. X2-nya apa? X per 9 sama dengan 6 pangkat min 2. Min 2A. Nah, atau X-nya sama dengan 9 dikali 6 pangkat min 2A. Tapi ingat,
6 pangkat min 2A bisa diubah jadi 1/6 pangkat 2A. Artinya, X2-nya sama dengan 9/6 pangkat 2A. Nah, artinya di sini kita sudah punya semua kemungkinan nilai X yang mungkin. Yang ditanya adalah berapa hasil kali semua bilangan real X yang jadi solusi ini. Artinya, yang diminta adalah nilai dari X1 kali X2. Maka kemudian nilai dari X1 dikali X2 sama dengan 9 dikali 6 pangkat 2A dikali dengan 9/6 pangkat 2A. 6 pangkat 2A per 6 pangkat 2A adalah 1, artinya ini bisa dieliminasi, tinggal 9 dikali 9. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 81. Oke. Lebih kurang begini. Silakan dipahami, kira-kira kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Bisa dipahami? Izan? Bisa Kak. Oke. Laras, paham? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Tapi sebelum ke soal berikutnya, Bapak mau tanya, aturan kosinus kalian sudah pelajari belum? Aturan kosinus. Belum, Kak. Belum, Belum. Pak. Belum ya? Trigonometri udah di kelas? Yang sinus, kosinus, Baru Belum mau masuk. masuk. Belum. baru mau masuk? Oke. Nice. Nggak apa-apa. Eh, jadi gini. Kalau kita punya segitiga, mungkin tentang sinus kosinus nanti kalian bisa dalami lagi di kelas. Tapi kalau kita punya sebuah segitiga, katakanlah segitiga tersebut adalah segitiga ABC. Dengan panjang sisi masing-masing ini A, ini B, ini C. Maka kemudian berlaku kita pakai dua buah aturan dulu. Yang pertama aturan sinus. Kalau di aturan sinus, maka kemudian yang akan berlaku adalah A per sin sudut BAC. BAC itu maksudnya yang ini ya. BAC. Jadi kayak B ke A ke C. Nah, yang ini. Akan sama dengan B per sin sudut ABC. Kemudian akan sama dengan C per sin sudut ACB. Sin itu sinus ya. Apa itu sinus nanti bisa kalian cari terlebih dahulu atau nanti dipelajari di kelas. Intinya sinus dan kosinus itu dia besarnya tetap. Maksudnya kalau sinus 60 derajat misalnya itu sama dengan setengah akar 3. Karena sinus itu sendiri adalah perbandingan. Nilai dari perbandingan panjang sisi pada sebuah segitiga siku-siku biasanya. Ini aturan sinus. Kemudian yang kedua ada namanya aturan kosinus. Aturan kosinus ini sangat sinus dan kosinus sama bergunanya, tapi kalau di soal ini yang sangat berguna aturan kosinus. Jadi di aturan kosinus ini kita bakal punya panjang A kuadrat itu sama dengan panjang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos sudut BCA. Atau bisa lah kalian bikin sudut C aja. Karena kan ini C ya.
Atau kalau kalian mau pakai sisi B, maka kalian akan punya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C kali cos sudut B. Atau terakhir kalau kita pakai C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kali cos sudut A. Oke. Ini aturan sinus dan kosinus. Rizky udah tahu yang ini, Ki? Kayaknya nggak sampai sana Kak belajar. Palingan kayak aturan tanya sudut sini, kos sini. Iya, yang di kelas 10 ya? Iya, Cuma itu aja. Aturannya belum ada kan? belum. Iya, kayaknya ya belum. Terus satu lagi ini sih, luas segitiga ABC itu kalian bisa cari pakai ini. Pakai 3 buah rumus sih. Maksudnya tergantung sisi yang kalian ambil. Kalau kalian pakai sisi A dan sisi B, berarti ini akan sama dengan setengah kali A kali B kali sin sudut C. Kalau yang kalian pakai sisi A dengan C, maka ini sama dengan setengah kali A kali C kali sin sudut B. Intinya besar sinus sudut yang diapitnya. Nah ini. Ini mesti diingat ya, karena apa ya? Pasti bakal berguna. Oke, sampai di bagian sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin kelas 10 agak kewalahan, tapi nanti setelah kalian belajar lebih lanjut tentang trigonometri, insya Allah kalian udah bakal bisa. Ini kayaknya langsung kita bahas aja ya, karena juga banyak yang baru tahu aturan kosinusnya. Jadi disebutkan bahwa M adalah titik tengah AB pada prisma. Oh, kayaknya ini salah ya, salah ketik. Bukan prisma ya, pada limas. Limas segi tiga beraturan ABCD. Limas, ya limas, bukan prisma ya. Jadi lebih kurang gambarnya nanti akan seperti ini. ABCD berarti kita buat seperti limas itu gampang, biar gampang ingatnya, ingat ini aja ya, piramida. Piramida itu kan bangunnya limas. Katakanlah begini, kemudian ininya jangan terlalu datar. Katakanlah kita bikin sampai ke sini. Kemudian ini ke sini. Lalu ini kita coba ke sini aja. Kayaknya jelek. Ya, lebih kurang seperti ini ya. Nah, yang disebut dengan limas beraturan itu, segitiga beraturan itu maksudnya adalah setiap sisi itu panjangnya sama. Jadi kalau kalian punya titik sudutnya A, B, C, D, maka kemudian yang bisa kita simpulkan bahwa panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang AC, sama dengan panjang AD, sama dengan panjang DB, sama dengan panjang DC. Artinya ke 6 rusuknya ini sama panjangnya. Nah, sementara di soal, tadi disebutkan bahwa M merupakan titik tengah pada AB. Yang ditanya berapa nilai dari cos CMD. Oke. M titik tengah dari AB. Artinya kita bisa buat seperti ini. Katakanlah begini ya. Nah, M-nya lebih kurang di sini. Yang ditanya adalah besar dari kosinus sudut CMD. Kosinus sudut CMD. Oke.
Barangkali karena semua sisinya sama panjang ya. Kita bisa misalkan panjang AB, BC, AC, AD, dan seterusnya ini katakanlah sama dengan panjang ini semuanya sama dengan 2X, katakanlah begitu. Kalau panjangnya 2X berarti kan kita bisa lihat dari segitiga ADB. ADB. Karena M adalah titik tengah dari ini, AB. Maka kita bisa simpulkan bahwa panjang AM adalah X, sementara panjang AD adalah 2X. Itu dari sini ya. Panjang AD-nya sama dengan 2X. Nah, kemudian kita tentu bisa mencari panjang MD menggunakan aturan teorema Pythagoras. Karena kalau ini segitiganya sama kaki ya, nggak usah sama sisi deh, sama kaki aja. Kalau kalian tarik garis kalau AD-nya sama dengan DB, kemudian dari D kalian tarik garis lurus sehingga DM tegak lurus AB, maka kemudian AM dengan MB-nya pasti sama panjang. Intinya kalau segitiganya sama kaki, kalian tarik garis lurus, nah ini jadi sama panjang. Pasti sama panjang. Nah, maka kemudian MD, kalau kita gunakan segitiga AMD, maka MD itu akan sama dengan akar dari AD kuadrat dikurang AM kuadrat. Panjang AD adalah 2X, berarti kita punya akar dari 2X dikuadratkan, kemudian dikurang panjang AM adalah X, yaitu X kuadrat. Atau dengan kata lain, panjang MD akan sama dengan akar dari 3X kuadrat. Itu panjang MD. Ada pertanyaan sampai di bagian sini? Kirana? Rizky? Kenapa Ada yang tadi mau jadi 3, Kak? Kenapa jadi Gimana? 3? Oh, kenapa jadi 3 ya? Yang ini ya? Karena kan kalau Nah. 2X kita kuadratkan artinya apa? 2X kali 2X kan? Oh iya, 2X boleh kali nggak, boleh 2X kan 4X kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan X kuadrat, jadinya 3X kuadrat. Oke, ada lagi, Ki? Paham ya? Enggak, Kak. Oke. Nah, maka kemudian di sini, Ki, yang lainnya juga. Tadi kan kita pakai segitiga ADM, ADB. Nah, kalau kita pakai segitiga ACB juga akan berlaku hal yang sama. ACB. Nah, kemudian kan dari C ke M ya. M itu kan tengah-tengahnya. AC panjangnya sama dengan apa? Sama dengan 2X. Kita tahunya dari mana? Dari ketentuan soal. AC-nya 2X, BC-nya juga 2X. Ya, berarti kan ini sama persis seperti yang di atasnya ya. Berarti panjang CM sama dengan panjang DM. CM sama dengan panjang DM sama-sama akar dari 3X kuadrat. Bisa dipahami? Rizky dan kawan-kawan? Lumayan, Pak. Bisa, Kak. Bisa ya? Kak. Bisa Karena kan, mengerti. gimana? Ada yang belum ya? Mencoba mengerti. Izan? Belum ya? Nah, ini Yang, masih memproses. yang bawahnya belum ya? Gimana Izan? Enggak, ini masih memproses aja, Kak. Oke. Bisa dilanjut ya? Iya. Oke. CM udah ada panjangnya, MD juga udah ada, kemudian DC kan juga sudah ada. Maka kemudian kita bisa buat segitiga, gambar segitiga baru di sini. CMD. CMD. Panjang CM adalah akar 3X kuadrat. Akar 3X kuadrat.
panjang MD juga akar 3X kuadrat. Sementara panjang CD dari definisi soal, semua sisinya kan panjangnya sama, berarti ini sama dengan 2X. Nah, yang ditanya adalah besar kosinus sudut CMD. Nah, kemudian yang kita pakai apa? Aturan kosinus. Di aturan kosinus, kalian lihat nanti di bagian atasnya, kalian lihat lagi. Kalau kita mau cari besar kosinus sudut A, maka yang kita pakai rumusnya apa? Yang C kuadrat. Oh, sorry. A kuadrat. Oh, ini kebalik ya. Ini cos sudut A ya. Ini B, ini C. Sorry. Kalau kita mau cari kosinus sudut A, maka yang kita pakai adalah rumus A kuadrat. Nah, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos sudut A. Artinya yang kita pakai adalah sisi yang di depan sudut A-nya sendiri. A kuadrat, sisi yang di depannya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos sudut A. Artinya, karena kita mau cari besar kosinus sudut CMD, maka kemudian ini si 2X-nya ini kayak yang di posisi A tadi. Ini A, ini B, ini C. Ini kosinus sudut A-nya. Kita salin ulang lagi rumusnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos sudut A. A-nya adalah 2X, berarti kita punya 2X dikuadratkan sama dengan B-nya adalah akar dari 3X kuadrat, kemudian dikuadratkan, ditambah C-nya juga sama, akar 3X kuadrat, kita kuadratkan, kemudian dikurang 2 kali akar 3X kuadrat, kali akar 3X kuadrat, kali, nah kosinus sudut A. A-nya itu adalah CMD. 2X dikuadratkan hasilnya adalah 4X kuadrat. Akar 3X kuadrat dikuadratkan. Ingat akar dengan pangkat 2 ini saling ini ya. Ini bisa diabaikan sehingga nanti jadi 3X kuadrat. Kemudian ditambah 3X kuadrat. Kemudian dikurang 2 dikali. Nah ini kalau kita kalikan berarti kan ini sama dengan ini ya sebenarnya. Akar 3X kuadrat dikuadratkan. Maka kemudian kita punya 2 kali 3X kuadrat atau 6X kuadrat kali cos sudut CMD. Tinggal dipindahkan ruas. Ini dipindahkan ke ruas kiri sehingga kita punya 6X kuadrat dikali cos sudut CMD sama dengan 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurang 4X kuadrat. Jadi 4X kuadrat yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Dengan demikian, maka besar dari kosinus sudut CMD akan sama dengan ini hasilnya adalah 2X kuadrat, kemudian kita bagi dengan 6X kuadrat. X kuadratnya bisa dicoret, sisanya 2/6. 2/6 adalah 1/3. Jadi kalau tidak ada kesalahan dalam perhitungan, maka jawaban untuk soal ini adalah nilai dari kosinus sudut CMD sama dengan 1/3. Ada ya? Optionnya. Oke, lebih kurang begini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Memang agak berat ya, apalagi untuk kelas 10. Kelas 11 juga kata Rizky baru belajar permukaannya aja. Gimana Genza? Bingung?
Agak bang. Iya. Tapi bisa dimaklumi sih karena kalian memang belum pelajari di kelas. Tapi sebenarnya kalau Olimpiade ya, kalau Bapak pribadi waktu SMA dulu targetnya sih di semester 1 kelas 10 paling tidak itu ya minimal ya paling lama itu udah hafal, udah tahu materi-materi pokok sampai kelas 12. At least apa rumus-rumusnya. Mau nggak mau karena kita kan mau tanding ya. Kalau nggak hafal jadi kadang-kadang kurang maksimal hasilnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kayaknya jangan langsung nomor 4 dulu lah. Kita agak pendinginan sedikit. Nomor 4 agak ribet. Kita ke nomor 5 dulu sebentar. Ini materi masih materi berhubungan dengan kelas 10. Nah, ini silakan dijawab berapa nilai dari log 5 dipangkatkan 3 ditambah log 20 dipangkatkan 3 kemudian ditambah log 8 dikali log 0,25. Silakan dicari. Kak, Ya, log 20 tuh kalau misalnya kita kayak misalkan 4 sama 5 kayak mana? Kayaknya Rizky agak lupa materinya nih. gimana? Log 20 tuh kan kayak log 4 kali 5 ya kok Oh salah. iya iya, sifatnya ya berarti Ki, ya. Ya, Jadi sifatnya ada banyak ya. Misalnya, oh iya, satu lagi, kalau misalnya ditulis log B, itu artinya sama dengan 10 log B ya. Itu yang pertama. Terus ada beberapa sifat juga dalam logaritma. Misal, kalau kalian punya A log B ditambah A log C, ini yang Rizky tanya tadi, Ki. Maka ini bisa kita ubah menjadi A log B kali C. Dengan kata lain, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Paham ya, Ki? Tadi Rizky yang nanya. paham. Nah, tadi yang nanya Rizky atau siapa sih? A log B dikurang A log C, berarti A log B per C. Tadi yang nanya Izan atau Rizky? Rizky Kak. Rizky. Nah. Yang kelas 10 ini paham ya? Baru belajar ini kayaknya kalian ya. Kemudian kalau kita punya A log, oke ini, A pangkat N, log B pangkat M, maka ini akan sama dengan M per N kali A log B. Ya. Silakan dicoba. Ingat ya, ini sebenarnya soalnya kalau kalian tuliskan ini bisa diartikan dengan 10 log 5 dipangkatkan 3 ditambah 10 log 20 dipangkatkan 3 sama dengan 10 log 8 dikali 10 log 0,25.
logaritma ini ada banyak cara ya, tetapi ya silakan kalian manfaatkan dan bernalar sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Kalau terlalu diarahkan nanti takutnya nggak kepakai sifat-sifat lainnya atau nggak ketemu banyak alternatif cara. Karena logaritma sama kayak eksponen ya. Hasilnya sama, tetapi mungkin sifat yang digunakan tiap orang beda-beda. Mungkin sedikit bisa dikasih tambahan ya, bantuan. Misalkan 10 log X adalah, 10 log 2 adalah X. Artinya 10 log 2 sama dengan X. Kenapa harus kedua? Nah, itu yang kalian pikirkan. Satu lagi sifatnya mungkin bisa ditulis ini ya. A log A sama dengan 1. Oke, silakan dicari. Aman, Laras? Aman Kak, masih ngitung. Oke, semangat. Mungkin ini sedikit bantuan ya. Kalau kita coba hubungkan dengan 2 ya. 5 itu sebenarnya adalah 10/2. 5 adalah 10 bagi 2. 20 adalah 10 kali 2. Kemudian 8. Kalau kita mau paksakan ke 2 ya. 8 itu adalah 2/3. Kemudian apa lagi? 0,25. 0,25 adalah 1/4. 1/4 adalah
1/2 atau 0,25 adalah 2 pangkat negatif 2. Nah, coba pikirkan ini, manfaatkan sifat yang sudah Bapak tulis sebelumnya di sini, kemudian coba dicari hasil akhirnya. Oh iya, sambil kalian cari, Bapak minta ini ya, kita coba hidupkan kameranya sebentar. Karena nanti Bu Oci butuh, katanya buat ini ya. Butuh buat dokumentasi. Takutnya nanti lupa. Silakan dihidupkan kameranya dulu ya. Yenza, Laras, Rizky. Oke, sambil dicari jawaban yang tadi. Kirana tadi apa ya? Keluar ya? Kamera Bapak sepertinya bermasalah. Genza, masih aktif? Oke. Oke, cukup ya. Silakan dimatikan kembali. Terima kasih. Kak, Ya, kalau misalnya kayak di suatu apa tuh di hitungan tuh ada kayak 2 kali log 2 itu kayak mana tuh Kak? Kayak cara menghilanginnya tuh Kak. 2 kali 2 kali log 2 misalkan. kayak gini. Iya. Yang enggak, kalau kita bawa ke sini ya, ini berarti sama dengan 2x kuadrat. Karena kan log 2-nya sama dengan x ya, Ki. Nah, Ini x juga, berarti jadi 2x kuadrat. Oke, barangkali sedikit ini lagi, bantuan lagi. Artinya di sini kan kita punya 10 log 10/2 dipangkatkan 3, kemudian ditambah 10 log 10 kali 2 ya.
dipangkatkan 3, kemudian sama dengan 10 log 2 pangkat 3 dikali dengan 10 log 2 pangkat min 2. Lalu sifat yang kita gunakan, katakanlah ini ada sifat 1, 2, 3, dan 4 ya misalnya. Maka kalau kita pakai sifat yang di ini, kita pakai sifat 2, ini kita pakai sifat 1, terus yang ini kita pakai sifat 3. Maka kemudian kita akan peroleh sama dengan 10 log 10 dikurang 10 log 2 dipangkatkan 3 ditambah 10 log 10 ditambah 10 log 2 dipangkatkan 3 sama dengan 3 dikali 10 log 2 kemudian dikali negatif 2 dikali 10 log 2. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah sifat keempat, A log A sama dengan 1. Artinya 10 log 10 adalah 1. Jadi ini sama dengan 1 dikurang, nah 10 log 2 kan tadi sama dengan X ya. Berarti kita punya 1 kurang X dipangkatkan 3, ditambah yang ini jadi 1, ditambah X dipangkatkan 3, sama dengan 3 dikali X atau 3X dikali negatif 2X. Nah, sekarang kalian tinggal selesaikan ini. Sorry ya, ini nggak pakai tanda sama dengan ya, pakai tanda tambah ya. Berarti dari tadi ada keliru ya. Jangan-jangan ini yang bikin kalian bingung. Iya tadi agak bingung kok ada Iya, tanda gitu. iya maaf ya, Hmm, lupa. Oke, sekarang udah mulai paham ya. Nah, tinggal dicari ini. Kirain tadi ini persamaan. Tinggal dijabarkan 1 dikurang X pangkat 3 itu apa, kemudian ditambah 1 tambah X dipangkatkan 3, dan seterusnya. Oh, udah ada yang ngechat. Oke, bener Ki, jawabannya Ki. Oke, nice Ki. Boleh dikirim Ki, fotonya Ki, foto jawabannya Ki, ke chat Bapak Ki. Ntar, ntar, Kak. Yang lain silakan dicari ya.
Yang udah dapat jawabannya silakan di-share. Ayo, Genza, Laras, Izan. Bisa, Laras? Izan bisa? Masa nggak nge-start, Kak? Laras juga. Genza bisa? Tinggal dilanjutkan yang tadi ya. Rizky sama ya, Ki, caranya, Ki? Oh ya, udah dikirim. Oke. Iya, ya, nice. 1 dikurang X dipangkatkan 3, kalau kita jabarkan berarti kan itu 1 kurang X dikali 1 kurang X dikali 1 kurang X. Nanti kalian akan dapatkan hasilnya, kalau perhitungannya tidak salah ya, itu sama dengan 1, kemudian dikurang atau ditambah ya. Bentar. X kuadrat X kali X ditambah ya. 3, sebentar, kok malah lupa 1 kurang X dipangkatkan 3. 1, 3 kombinasi 0, 0. Dipegang 2, ini 1. Oh ya, harusnya ini dulu ya. 1 dikurang 3X, kemudian ditambah 3X kuadrat, kemudian dikurang X pangkat 3. Ini yang 1 kurang X dipangkatkan 3 ya. Lalu kita tambah dengan 1 tambah X dipangkatkan 3 adalah 1 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah X pangkat 3. Kemudian ditambah 3X dikali minus 2X adalah minus 6X kuadrat. Atau kita bakal punya ini. Negatif 3X ditambah 3X adalah 0. Kemudian negatif X kuadrat ditambah, negatif X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 adalah 0. Jadi sisanya tinggal 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat adalah positif 6X kuadrat. Plus min 6X kuadrat bisa kita ubah menjadi kurang 6X kuadrat. 6X kuadrat dikurang 6X kuadrat adalah 0, maka jawaban untuk soal ini nilai dari log 5 dipangkatkan 3 ditambah log 20 dipangkatkan 3 ditambah log 8 dikali log 0,25 sama dengan 2. Oke, bisa dipahami? Tadi Izan sampai mana, Zan? Kok bisa ini, Zan? Salah Salah mengalihkan ya? perpangkatan mungkin. Soalnya gimana tuh, Kak, cara kok dapat 3X tambah Oh, itu. 3X kuadrat kurang X Oke. kubik? Ya, sebenarnya ada banyak cara ya. Salah satunya mungkin yang mungkin kalian bisa pahami menggunakan ini segitiga Pascal ya.
Ini ada, ingat nggak, Zan? Yang kayak gini pernah ketemu nggak sebelumnya, Zan? Laras, pernah belajar segitiga Pascal? Sempat, Hah? Gimana? Pernah? sempat belajar. Sempat belajar ya. Jadi kalau dia pangkat 3 ya, ini kan kalau pangkatnya 2, ini kalau pangkatnya 3, ini pangkat 3, ini pangkat 4, dan seterusnya. Ini pangkat 2. Nah, jadi kalau pangkat 3, tadi kan kita punya 1 kurang X dipangkatkan 3. Nah, jadi tinggal disalin ininya dulu. Bilangan ininya 1, 3, 3, 1, kita salin. 1, 3, 3, 1, kemudian, nah si 1 sama min X-nya kita bikin kayak gini. Pertama, satunya kalian bikin jadi pangkat 3 di sini. Di bagian sini satunya pangkat 2, di sininya 1 pangkat 1, di sini 1 pangkat 0. Artinya apa? Satunya dimulai dari pangkat 3, diakhiri dengan pangkat 0. Sementara min X, kalian mulai dari pangkat 0, kemudian min X-nya pangkat 1, kemudian min X-nya pangkat 2, terakhir min X pangkat 3. Kemudian kita baru tuliskan hasilnya. 1 dikali 1 adalah 1. 1 kemudian dikali lagi dengan min X pangkat 0. Ingat, berapapun pangkat 0 pasti 1. Dipangkatkan dengan 0 pasti 1. Jadi ini 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Lanjut ke ini. 3 kali 1 adalah 3. 3 kali min X adalah min 3X. Makanya ini dibikin dikurang 3X. Kemudian ini 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian dikali min X dipangkatkan 2. Min X dipangkatkan 2 adalah X kuadrat. Jadi kita punya 3 kali X kuadrat adalah 3X kuadrat karena tandanya positif dibikin tambah. Kemudian ini 1 dikali 1 pangkat 0 ya 1. Kemudian min X dipangkatkan 3 kan itu artinya min X kali min X dikali min X. Sama dengan min X pangkat 3. Kemudian karena dikalikan dengan 1 dapat negatif X pangkat 3. Makanya bisa jadi ini. Boleh pakai cara ini, yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa pakai cara ini. Kalian kalikan aja satu per satu. Kalian cari ini kali ini dulu, nanti dapat 1 dikurang 2X ditambah X kuadrat, kemudian baru kalian kalikan dengan 1 kurang X. Sedikit memakan waktu sih. Yang ketiga, ini kan segitiga Pascal ya. Kalau ini kan segitiga Pascal. Ada caranya binomial Newton. Tapi kalau mau ke binomial Newton, minimal kalian tahu ini dulu. Tahu tentang rumus permutasi, kombinasi, dan sebagainya. Mungkin ke depannya baru akan Bapak ajarkan. Oke, gimana Izan? Oke, paham, Kak. Segitiga Pascal ini cara bikinnya gini, Izan, dan yang lain. 2 ini hasil dari 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian 1 tambah 2 hasilnya 3. 1 tambah 2 hasilnya 3. Dia selalu ditambahkan ini ya, angka 1 di kiri dan di kanan. Kemudian angka berikutnya adalah hasil penyumlahan 2 buah suku di atasnya. Berarti angka berikutnya adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu untuk pangkat 5. Oke. Kayaknya ini dulu ya untuk hari ini ya.